Bab 227. Allah, haruskan aku mengatakan kelakuan ibunya Alicia pada kakeknya Rayhan sekarang? Mengingat entah kapan mereka bisa bertemu lagi dan saling bertemu muka seperti sekarang, gumam Umi Aminah menimbang. 109. Melihat respon dan reaksi Alia, Umi Aminah merasa wanita yang usianya hampir seumuran dengannya itu sedikit banyaknya memiliki harapan pada hubungan putra-putri mereka. Tentu saja sebagai seorang ibu, hati Umi Aminah menolak keras. Setelah mengetahui masa lalu Alicia yang pernah terjerumus dunia bebas pun Umi Aminah mulai tak merestui andai sang putra memiliki kedekatan dengan Alicia. Apalagi kini, setelah mengetahui jika ibunya Alicia merupakan dalang dari keruwetan hidup mendiang suaminya dulu. Nalurinya semakin menentang dan tak merestui. Melihat wajah Alia yang begitu ceria dengan senyum yang terus-menerus tersungging di bibirnya, hati Umi Aminah merintih perih. Di balik senyum tanpa beban itu pernah banyak air mata yang tumpah. Air mata seorang anak yang rindu dekapan seluruh keluarganya. Air mata seorang ibu yang dihantui kerinduan sampai menutup mata. Air mata seorang saudara perempuan yang kehilangan tumpuan seorang kakak. Dan air mata seorang ayah yang tak pernah kering sepanjang usia. Dari semua air mata itu, air mata Pak Damarlah yang paling banyak jatuh karena ia yang paling lama menahan rindu di sela-sela usianya yang panjang. Maka tak heran, jauh di dalam lubuk hatinya, Umi Aminah berharap Alia akan bersedia meminta pengampunan pada Pak Damar atas luka yang ditorehkan pada seluruh keluarga di masa lalu. Luka yang masih tetap basah sampai sekarang dan tak pernah benar-benar kering. Nak Rayhan, selamat, ya. Nak Rayhan terlihat begitu tampan hari ini. Sangat berwibawa persis seperti Pak Damar dulu waktu muda, tutur Alia sambil menatap Rayhan yang memang terlihat begitu gagah dengan balutan jas mahal yang dikenakannya. Terima kasih, Tante. Tapi ngomong-ngomong, Tante juga mengetahui kakek waktu masih muda dulu ya. Balas Rayhan dengan kening berkerut. Oh, itu. Siapa sih yang gak kenal Pak Damar dan seluruh keluarganya? Semua orang pasti mengenal keluarga Adiputra, timpal Alia dengan senyum kikuk. Ia takut sekali tiba-tiba keceplosan mengatakan hal yang justru akan membuka jati dirinya di masa lalu. Anda berlebihan, tutur Pak Damar singkat. Ray, Umi, ayo kita ke depan. Acaranya akan segera dimulai. Ini hari kalian berdua. Acara untuk kalian berdua. Maka pastikan kalian juga yang akan jadi bintangnya, lanjut Pak Damar pada sang cucu dan menantunya. Ah, iya, Ray. Jangan lupa ajak Raya. Kasian dia. Ayu sama Davin pasti sibuk gantian ngurusin bayinya. Pak Damar kembali menoleh sebelum melangkah. Jangan khawatir, Pak, Raya biar sama Umi. Timpal Umi Aminah cepat. Ayo, Ray. Umi Aminah lekas menggamit tangan Raya dan mengajaknya berjalan menuju depan setelah pamit pada Alicia dan ibunya. Melewati sepasang ibu dan anak yang masih berdiri di tempat semula. Sementara Rayhan berjalan di belakang Umi Aminah. Ia sempat tersenyum dan mengangguk pelan saat melewati Alicia dan ibunya. Ya ampun. Sudah tampan, bagus pula akhlaknya. Meski statusnya sudah jadi orang kaya, tapi dia tetap ramah dan rendah hati. Gak sombong sekali mentang-mentang orang kaya baru, tutur Alia begitu takjub dengan sikap. 110. Rayhan. Dia memang baik, Bu. Kalau gak baik, gak mungkin nolongin Alicia waktu pingsan di jalanan, balas Alicia membenarkan. Duh ya ampun. Bisa gak ya ibu punya menantu seperti Rayhan? Sepertinya impian seluruh ibu-ibu yang memiliki anak gadis, celetuk Alia semakin berharap banyak. Jangan keras-keras, Bu. Malu kedengaran orang. Tegur Alicia pelan. Ujung matanya melirik ke kanan dan ke kiri di mana banyak pebisnis dan orang terpandang yang hadir.
Mata Alicia tiba-tiba membulat saat melihat tamu undangan yang begitu dikenalinya. Seorang lelaki parubaya yang sempat menjadikan dirinya simpanan. Di sampingnya ada seorang wanita tambun yang duduk bersama lelaki itu. Wanita itu adalah wanita yang dulu pernah melabrak dirinya di puncak hingga mencakar wajahnya. Alicia tiba-tiba bergidik sendiri mengingat hal tersebut. Pengalaman hidup yang tak akan pernah terlupakan seumur hidupnya. Beruntung saat ini Alicia sudah mengenakan penutup wajah, hingga meski berpapasan dengan siapapun yang dikenalnya di masa lalu, Alicia tak merasa khawatir akan dikenali. Meski begitu Alicia mendapat pelajaran hidup dari apa yang dilihatnya kini. Senakal-nakalnya laki-laki, dia tetap akan kembali pada istrinya. Dia akan tetap kembali pada keluarganya. Sementara status para simpanan seperti dirinya, hanya dijadikan selingan dan ajang hiburan di kala bosan dengan yang sudah ada. Dulu, hal itu sama sekali tak pernah dipermasalahkan Alicia. Ia tak peduli sekalipun para lelaki itu kembali pada istrinya, yang penting ia mendapat jatah berupa kemewahan dan harta sebagai bayaran. Namun kini, setelah pikirannya terbuka dan ia mulai mempelajari ilmu agama sedikit demi sedikit, ia merasa sungguh kotor sekali apa yang dilakukannya dulu. Saat menatap Raihan yang duduk di depan sana dengan tegap dan nampak bersinar terang, dengan masa depan yang terlihat cerah, membuat Alicia semakin sadar diri. Perbedaan dirinya dan Raihan teramat jauh. Bukan hanya sebatas status sosial yang jarang sekali dipermasalahkan keluarga Adiputra, tapi tentang masa lalu yang diibaratkan hitam dan putih. Wanita kotor sepertiku terlalu sulit menggapai laki-laki baik-baik seperti Raihan. Pantas saja Davin dulu lepas dari genggamanku. Ternyata dia pun terlalu baik untukku, gumam Alicia merasa rendah diri dengan segala masa lalunya. Sementara di depan sana, seorang pria yang bertugas sebagai pembawa acara sudah memulai acaranya dengan beberapa sambutan. Seperti para undangan ketahui, kita semua dihadirkan di sini untuk acara khusus yang diadakan keluarga Adiputra. Menurut bisik-bisik, ada hal penting yang akan diumumkan langsung oleh Pak Damar. Kepada beliau, kami persilahkan. Tutur pembawa acara tersebut. Pak Damar yang semula sedang duduk langsung berdiri. Mengambil mik lalu menyapa seluruh undangan. Berbasa-basi sedikit sebelum memulai pengumuman. Baiklah. Berdirinya saya di sini, ingin mengumumkan satu hal penting sekaligus memperkenalkan anggota keluarga Adiputra yang lumayan lama terpisah tapi kini sudah bersama lagi. Ini dia, cucu saya, Raihan Mahendra Adiputra, kata Pak Damar sambil menatap Raihan dan memintanya untuk berdiri dengan kode tangan. Raihan pun berdiri diiringi suara riuh tepuk tangan para undangan. Melangkah mendekati Pak Damar dan berdiri di sampingnya sambil menganggukkan kepala sopan pada seluruh tamu undangan yang hadir. 111. Selain ingin memperkenalkan cucu saya juga ingin memperkenalkan menantu saya yang tak lain ibunya Raihan. Beliau adalah Umi Aminah. Mari, Umi. Lanjut Pak Damar memintanya untuk mendekat. Umi Aminah pun berdiri di samping Pak Damar. Hingga ketiganya kini berdiri sejajar dengan pundak masing-masing dirangkul Pak Damar yang berdiri di tengah-tengah. Untuk para kolega, para kerabat, para seluruh tamu undangan, jika bertemu dengan menantu atau cucu saya ini, gak perlu sungkan untuk menyapa atau berbasa-basi. Karena besar kemungkinan nantinya, cucu saya ini, Raihan, akan ikut berkecimpung di dunia bisnis untuk melanjutkan usaha keluarga bersama Davin, cucu saya yang saat ini sudah mulai menjabat. Semoga di tangan mereka berdua yang pastinya akan bahu-membahu, bisnis keluarga kami akan semakin berjaya dan bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Bisa memperluas lagi lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, lanjut Pak Damar panjang lebar dengan harapan-harapan baiknya. Mendengar semua itu, para tamu undangan sontak bertepuk tangan dengan meriah.
Tak sedikit dari para pebisnis yang hadir, bisa melihat peluang besar atas akan munculnya bibit-bibit baru yang dihadirkan Pak Damar yang terkenal sebagai pebisnis ulung dan kompeten. Maka tak heran, jika banyak para investor yang mengincar perusahaan Adiputra. Karena mereka sangat meyakini jika bisnis yang berada di bawah kepemilikan Adiputra dan keluarga, selalu memberikan keuntungan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pun selalu memiliki inovasi di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Atas permintaan Pak Damar, Raihan pun memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Meski belum seluas Davin saat berbicara di depan orang banyak, tapi dia tak terlihat gugup ataupun gelagapan. Karena waktu di pesantren dulu, ia lumayan sering ditunjuk untuk menggantikan Pak Ustadz memberikan ceramah. Hingga bukan pengalaman untuknya berbicara di depan banyak orang. Hanya itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas antusiasme penyambutan saya dan ibu saya. Terima kasih tak terhingga untuk kakek dan seluruh keluarga saya. Bagi saya, kalian adalah harta paling berharga yang Allah karuniakan, tutur Raihan mengakhiri sambutannya. Sambutan dari Pak Raihan yang tak lain cucu Pak Damar sudah kita dengarkan. Pak Davin, ingin memberi sambutan juga. Mungkin sedikit kata-kata. Pembawa acara menatap Davin yang sedikit menepi bersama Ayu karena khawatir bayinya mengganggu acara dengan suara tangisnya. Sepertinya sudah cukup, jawab Davin sambil menangkupkan kedua tangannya. Baik, Pak. Pembawa acara mengangguk mengerti. Baiklah, karena sambutan dari keluarga sudah selesai, mari kita lanjutkan acara ini dengan beramah tamah dengan para keluarga sambil menikmati jamuan yang disediakan. Selamat menikmati. Lanjut pembawa acara. Umi, Ray, mari makan dulu. Nikmati yang ada. Ini acara kalian. Berbahagialah. Raya, kamu juga, nak. Jangan diam saja. Tutur Pak Damar. Raya mengangguk pelan. Meski di sana ada Ayu yang notabene adalah keluarganya, tapi Raya merasa kesepian karena tak ada keluarga yang lain. Ia juga merasa sedikit canggung dan bingung harus apa. Ayo Ray, kakek temani. Kata Pak Damar sambil merangkul pundak Raihan dan mengajaknya ke salah satu meja kosong yang memang disiapkan khusus untuk keluarga. Namun, langkah kaki mereka terhenti saat para kolega menghampiri dan menyalami mereka satu persatu. Mengajak sepasang kakek dan cucu itu berbasa-basi. 112. Pak Damar dan Raihan pun larut dalam obrolan bersama para rekan dan koleganya. Sementara Umi Aminah yang tak mengerti apa-apa, memilih menepi sambil mengajak Raya. Ayo, katanya seraya menarik pelan lengan tangan Raya dari kerumunan. Saat hendak duduk, mata Umi Aminah tertuju pada Alia yang duduk di meja tak jauh darinya. Ia pun berinisiatif untuk bergabung. Ayo, Rai. Kita gabung bareng Alicia dan ibunya. Umi Aminah kembali mengajak Raya. Raya hanya bisa mengangguk pasrah. Meski di hatinya mulai kembali ada percikan kecemburuan karena mengira Umi Aminah dan Alicia sudah sedekat itu. Boleh kami gabung? Tanya Umi Aminah begitu sampai di meja Alicia dan ibunya. Rasanya sepi kalau gak ada teman ngobrol, lanjutnya. Tentu saja, Umi. Silakan. Jawab Alicia antusias. Justru kami senang kalau Umi bersedia duduk bersama kami, timpal Alia setelah mengelap mulutnya dengan tisu menghilangkan noda makanan. Terima kasih. Balas Umi Aminah. Ia dan Raya pun duduk di sana. Mau makan apa, Umi? Biar Raya bawakan. Tawar Raya. Tolong ambilkan minum saja ya, Rai. Pinta Umi Aminah. Baik, Umi. Tunggu sebentar. Balas Raya sambil berdiri dan melangkah menuju deretan stand makanan juga minuman. Terima kasih sudah datang memenuhi undangan. Kata Umi Aminah mulai berbasa-basi.
Justru kami yang berterima kasih karena sudah diundang. Kami merasa tersanjung dan merasa menjadi bagian dari keluarga ini karena masih diingat saat ada acara-acara penting seperti ini, timpal Alia penuh senyuman. Tentu saja. Saya sudah lumayan dekat dengan Alicia. Tak mungkin tak ingat. Bukan begitu, Syah? Umi Aminah menatap Alicia. Iya, Umi. Bahkan Alicia sudah menganggap Umi sebagai ibu kedua, balas Alicia. Umi Aminah tersenyum simpul. Sungguh, jauh di dasar hatinya, ia juga menyayangi Alicia terlepas apapun masa lalunya. Selain karena sudah merasa dekat, saya juga baru tahu ternyata ibunya Alicia ini adalah teman mendiang ayahnya Raihan pada saat kuliah dulu. Saya merasa sangat excited. Mungkin saya bisa mengetahui masa lalu Mas Devandari, Mbak atau apa ya saya manggilnya biar enak, tukas Umi Aminah mulai mencoba memancing. Terserah Umi. Mau Mbak atau apapun boleh, jawab Alia dengan raut wajah mulai berbeda. Tak seceria tadi. Baiklah. Jadi gimana? Apa benar Mbak Alia ini temannya Mas Devan? Soalnya foto kalian sama-sama ada di album kenangan, tanya Umi Aminah. 113. Benar. Cuma, saya tidak terlalu mengenal Devan. Maksudnya tidak akrab gitu. Cuma sebatas tahu saja. Maklum, dia orang berada jadi circle pertemanannya pun juga berbeda, elak Alia dengan wajah mendadak pucat. Ia juga tak berani menatap Umi Aminah. Oh, begitu. Tapi, waktu perayaan kelulusan ke puncak, ikut juga kah? Itu kan katanya bersama teman-teman satu kelasnya, tanya Umi Aminah lagi semakin memancing. Lah hanya ingin meyakinkan dirinya sendiri jika Alia yang dimaksud Devan dulu adalah Alia yang sama dengan yang duduk di hadapannya kini tanpa merasa bersalah. Setelah yakin, barulah Umi Aminah bisa mendesak wanita itu untuk memohon maaf pada Pak Damar dan mengakui semuanya agar nama baik mendiang suaminya benar-benar bersih tanpa meninggalkan aib apapun.